adu setup dengan pemain-pemain dari First Rider Storm di daerah Snowfall. Nah, apakah hal tersebut bakal terulang kembali atau justru malah ada strategi yang berbeda? Ini dia map terakhir kita di hari ini. Alpine dan pesawat ternyata cukup seimbang, dan kali ini Onyx nampaknya 2 orang aja yang dikirim ke dock, sedangkan 2 orang lain itu disuruh main pinggiran Bapak ya. Takutnya hal yang sama terulang kembali ya. Sebaliknya, mereka memang di dock, milihnya di dock, cuman coba kirim tadi ke daerah Blue Zone, cuman tampaknya tidak bijaksana ya, karena mereka tahu bahwa ada 2 orang yang turun di daerah Blue Zone. Dan kita lihat sini tim bebas memilih untuk turun di daerah Bluefield. Ada Osphora yang mengamankan posisi perbatasan antara stadium dan juga Rivermouth, yang membuat Osphora akan memberikan informasi detail kepada teman-temannya kalau akan ada yang masuk. Tapi mereka harus bisa mengantisipasi apa yang akan dilakukan oleh pemain-pemain JRC kali ini. Dan ini adalah Kagendra yang ada di daerah Railroad tentunya, tapi mereka juga punya teritori yang sangat luas sampai ke daerah ternyata tetap. Waduh, penasaran loh. Mereka masih penasaran loh. Ditabrakin lagi ke area Snowfall, MBR dan juga First Rider Storm. Ini yang bakal jadi cukup tricky untuk MBR. Bagaimana mereka bisa mengeksekusi Snowfall dengan cukup baik. Kalau mereka bisa menang terhadap First Rider Storm, jelas resource mereka ini bakal kaya banget, dan ini yang bakal ngebuat mereka bisa sustain mungkin sampai ke arah late game. Tapi kalau mereka udah terseok-seok bahkan keluar dari Snowfall dalam keadaan pincang, 2 player tersisa atau hanya 1 player tersisa, itu jelas akan membuat mereka kemungkinan tusunnya jauh lebih besar lagi. Dan kita akan melihat, akan memantau seperti apa keadaannya. Tapi buat kalian yang di kolom komentar, jangan lupa ada tombol like-nya boleh dipencet, karena kalau kita perhatikan di area Vantage juga udah kelihatan ada seorang Puya yang coba sneaky naik ke area Pulau Vantage, namun ujung-ujungnya juga harus tetap tumbang di tangan Eko Esports. Dan kita lihat sudah berhasil langsung di rebound juga. Adu aim Susana dan juga Reva. Revanya kalah. Di sini kita lihat ada Surya yang sudah siap untuk melakukan reviving. Mal dan kawan-kawan juga masih tercerai-berai, tapi akan ada duel yang berbeda antara Susana dan salah satu pemain dari Kagendra yang tampaknya baru aja berhasil di revive tentunya. Kita lihat di sini masih di daerah sekitar. Aduh. Itu Jars dari Tower tampaknya berhasil mengeliminate seorang Susana, tapi langsung dihidupkannya juga. Susana langsung saja setelah tereliminasi langsung bisa di revive, dan kita lihat upaya regrouping dari pemain-pemain Kagendra langsung saja terdeteksi. Ada satu Homer yang sudah dilepaskan oleh pemain-pemain NOD. Tidak menunggu lama, mereka langsung bermain dengan cukup agresif atau menahan dulu sejenak, dan akhirnya benar saja mereka akan melanjutkan inisiatif penyerangannya secara seksama. Betul, masih coba untuk saling mengeker, masih coba untuk saling mengintai terlebih dahulu. Kagendra kali ini dengan didapatkannya 2 poin eliminasi sebenarnya menjadi hal yang bagus untuk mereka, tapi mereka sekarang bakal diintai habis-habisan sama teman-teman dari NOD. NOD Na'Vi adalah tim yang jelas membutuhkan poin, dimana hari ini sebenarnya mereka udah mengumpulkan pundi-pundi poin lebih tinggi, tapi MBR harus kehilangan 2 anggotanya lagi, sekali lagi dalam strategi yang sama bermain di atas atap. Namun ternyata David mampu untuk di take down terlebih dahulu. Scooper akan melihat di atap paling tinggi, bahkan kalau kita lihat ada satu player yang coba dihidupkan, bakal coba dibegal terlebih dahulu sama seorang Scooper. David juga akan coba dibangkitkan lagi. Kali ini teman-teman First Rider akan menguasai Snowfall dengan sepenuhnya. Namun Kagendra, Jars tengah darah menghilang, coba untuk keluar dari genggaman NOD, namun satu tembakan dari serang Surya berhasil dapetin 1 dan langsung tarik knockdown. Kali ini Jars masih coba bertahan terlebih dahulu. Ada seorang JRTJ yang mendapatkan satu kepala seorang Corazon. Berhasil untuk take down NOD. Na'Vi pun harus puas di hashtag ke-12. Ya, memang cukup rancu yang dilakukan oleh NOD ya, setelah mereka mengetahui cuma 2 orang nih. Secara tidak langsung mereka tahu tuh cuma 2 orang, tapi inisiatif mereka sangat lambat gitu. Betul. Yang akhirnya justru yang ada adalah mereka kehilangan informasi 2 pemain Kagendra itu akan muncul dari mana. Ketika sudah melakukan split dan sudah melakukan lock position, langsung digas dan berhasil. Dan kita lihat MBR, apa yang akan terjadi? Masih ada Lord di sana, tapi sudah terbaca posisinya.
Langsung saja coba terus di pressing full habis-habisan dan Lord pun kembali harus dijatuhkan. 4 eliminasi didapatkan oleh pemain-pemain, bahkan menuju 5 eliminasi hanya melawan satu tim yang sama. Nah, itu dia ya. Astaga, ini MBR benar-benar dilumpuhkan. Benar-benar kesulitan sekali loh. Bahkan mereka akhirnya keluar dari Snowfall dalam keadaan berantakan. Heyu, 1 glual saja yang dimilikinya. Bahkan kalau kita melihat face-nya pun tidak terlalu bagus, hanya 2 face saja. Kemudian helmnya juga level 1 ya, level 2 maksud gue dari face-nya. Jelas ini nggak bagus untuk seorang Heyu, tapi Winezi juga mengalami hal yang serupa. Akibat mereka terlalu memaksakan, tapi gue suka sama tingkat kepedeannya. Mereka bukan memaksakan ya, lebih tepatnya mereka nggak mau menyerah terhadap drop zone mereka, dan hal tersebut mereka ulangi berkali-kali. Walaupun tidak membuahkan hasil cukup bagus, at least mereka sudah mencoba. Dan MBR dengan adanya keberadaan ini sebenarnya bagus, cuman resikonya adalah mereka mengalami hal yang sulit untuk di early game, di game yang kelima. Dan jelas kalau kita berkaca dari hari ini, MBR selalu berada di posisi 4 terbawah, 3 terbawah, dan itu yang bakal jadi trigger point di babak atau di leaderboard sementara. Ya ampun, Winezi lagi rotasi ke garisan malah ketemu sama Kagendra yang masih utuh. Winezi nya nggak punya apa-apa, sudah pasti akan menghilang lagi, Papayat. Ya, ini yang saya maksud ya. Kalau mereka berpikir secara taktis untuk keuntungan atau setidaknya tidak ada resiko seperti ini, mereka masih bisa memilih beberapa drop zone. Di sini saya melihat ada daerah Ocean View yang memang lootingannya sedikit, tapi itu sudah sangat cukup. Tidak ada early, tapi bisa langsung naik ke atas Snowfall. Kalau mereka mau memenangkan pertempuran dengan cukup mudah, mungkin mereka bisa memilih untuk di garrison tempur dengan NOD. Mereka bisa bermain cepat, taktis, dan menang. Kemudian udah gitu, tinggal melawan yang tersisa. Tapi kita lihat di sini, kita lihat berhasil meng-knockdown Crime, sudah berhasil mendapatkan 2 pemain dari JRC. Tampaknya JRC pun akan berakhir. 1 persatu pemain JRC berhasil ditumbangkan, berhasil di-eliminate. Kita lihat apakah pemain-pemain dari tim bebas akan memenangkan duelnya kali ini. Crime sudah berhasil mendapatkan beberapa eliminasi. Kimira Wowo berhasil terus di-pressing oleh 1 pemain di sini. Ospora tersisa 1. Apakah ini akan menjadi akhir dari segalanya? Dan JRC pun harus puas pada posisi ke-11. Astaga naga, Jarsi harus menghilang juga pada akhirnya, karena tadi setup yang dilakukan sama tim bebas kalau boleh jujur itu bagus banget. Ya. Dia memainkan jembatan dengan sangat-sangat maksimal. Atas Betul. diisi 2 player, bawahnya juga diisi 2 player. 1 orang dipaksa auto nge-push, dan itu yang membuat dari Jarsi dalam keadaan yang baru datang tidak siap sama sekali. Tiba-tiba ada serangan dari atas dan juga bawah. Jadi pembagian visionnya dalam keadaan mendadak seperti itu agak sedikit sulit, dan para player dari JRC pada akhirnya pun harus menghilang. First Riders Storm 6 poin eliminasi di pagi hari yang cerah. Jelas ini akan membuat mereka bisa untuk main lebih santai lagi nih, nggak perlu menggebu-gebu lagi dengan adanya tabungan itu, Papayat ya. Betul banget. Tetapi menyimak apa yang terjadi pertempuran antara JRC dan juga tim bebas, di sini saya melihat kualitas dari sebenarnya kualitas aiming yang dimiliki oleh pemain tim bebas ya. Ada Osfora, ada Crime, ada Sirin, itu benar-benar berada pada tier terbaik tadi untuk dari level tim gabungan XX player esports ya. Betul. Jadi kali ini mereka menunjukkan kualitasnya dengan sangat baik. Mereka melakukan ambush di jembatan. Tapi catatan buat JRC sendiri, setelah mereka sempat tertahan di daerah Bluefield, kemudian akhirnya mereka harus bertempur di jembatan di daerah dekat Rivermouth tadi kalau nggak salah, atau di jembatan stadium, saya nggak tahu yang mana. Yang jelas ini menjadi sedikit catatan bahwa mereka tidak berhasil mengeliminate satu tim yang ada di Bluefield. Tentu berarti tim ini sudah mempersiapkan setup di kota berikutnya. Jadi kalau mereka sampai tadi harus tereliminasi ketika melakukan rotasi, itu pure taktikal problem dari mereka sendiri yang tidak mengantisipasi hal tersebut. Cukup menarik untuk kita bahas hal seperti itu. Tapi yang kita perhatikan di layar, MBR masih belum menyerah, Papayat. Mereka masih coba untuk berusaha menghidupkan kawan-kawannya kembali. Bahkan kali ini mereka bermain lebih tersebar. Antar satu sama lain tidak ada yang terlalu berdekatan juga, demi bisa mengamankan mungkin placement point selama-lamanya
untuk bermain di area map terakhir kali ini. Banana Forger sudah mulai terjatuh. Kali ini masih ada satu inisiasi reviving juga yang bakal coba dilakukan, di mana keluarga Cemara akan segera masuk terlebih dahulu menuju Militia. Tapi Militia tidak kosong, ada begitu banyak tim bahkan di belakang mereka. Tim bebas itu ada mengintai keberadaan dari keluarga Cemara itu sendiri. Oke, Ilham sudah mulai dipantau, bakal ada tembakan demi tembakan yang coba dilakukan, tapi Ilham ternyata masih belum mendapatkan apapun. Sedangkan Heyu harus tumbang kembali di tangan First Rider. Astaga, jodoh nggak akan kemana, mau lari sampai ke ujung dunia pun kalau jodoh mah pasti ketemu. Dan hal tersebut terjadi antara First Rider dan juga MBR yang terus menerus bertemu walaupun berkali-kali di revive dan juga udah berotasi. Tapi Militia 3 lawan 3 lawan 3. Kali ini 3 tim akan saling bersinggungan. Namun gua rasa tim bebas sama Morph dulu yang bakal pecah perang, sedangkan keluarga Cemara akan melakukan follow up aja dan mendengar suara-suara tembakan, lalu mereka bisa menjadi orang ketiga untuk kali ini, Pak Fayat ya. Ya, saya sedikit pengen melihat apa yang terjadi di MBR ya. Sayang banget ya, kayak tidak ada opsi lain gitu. Kenapa nggak melakukan hal yang berbeda? Tolonglah paman, tolonglah ya. Betul. Ya, maksud saya dari tadi saya sudah mengingatkan ya. Maksudnya begini, ini match terakhir, tidak bagus dari match awal. Itu apa yang diharapkan gitu? Mau tetap early itu apa gitu? Come on bro, ya. Ada hal yang tidak bisa kita paksakan. Pemain-pemain akan cenderung berbohong. Baik-baik, aman gak? Aman. Tapi ingat, ada yang tidak sinkron antara mentality dan juga saraf-saraf motorik halus mereka gitu. Itu yang harus diingat. Tolong dipahami sedikit, jangan dipaksa. Astaga, itu dia ya. Satu pemaksaan yang jelas akan merugikan, namun Tiger Wong Esports juga menerima kerugian yang cukup fatal dengan 3 player yang sekaligus langsung coba diratakan di tangan Marp. Kali ini bahkan kalau kita lihat satu RGS bakal coba dibuka, dibalas dengan RGS lainnya. Dan ternyata Dimas coba untuk bertahan terlebih dahulu. Di sisi kiri ada keluarga Cemara, di kanan ada Marp mundur menjadi pilihan. Namun dari arah kanan terus menerus ditembak sama seorang mahal dan membuat dari Tiger Wong tidak akan bisa bertahan dan menghilang di posisi ke-10 pada akhirnya. Tim bebas juga udah mulai terkunci pergerakannya, mereka nggak bisa gerak sama sekali. Kalau keluarga Cemara mending masih ada Arsenal, tapi Osmora kali ini akan terjebak di area open field. Oke, masih ada Kluwal, masih bisa bertahan untuk sementara, tapi tetap mereka akan dikejar waktu seperti yang terjadi antara Onyx dan juga Eko. Kali ini masih ada seorang Aknown, double Kluwal bakal cuma di pop up, tidak akan bisa bertahan. Eko Esports pun harus tumbang di tangan Onyx Olympus, Pak Faya. Ya, dan kita lihat ada inisiatif dilakukan oleh pemain dari Morph untuk masuk ke daerah pertahanan dari tim Kagendra. Kali ini sudah ada Trogon yang dirubah ke mode granat launcher. Piu berhasil melukai dengan sangat sakit. Ada Mal yang datang dari belakang coba melakukan backstep movement. Apakah ini akan berhasil? Mal langsung terus memberikan tembakan dengan menggunakan barrier. Sudah ada satu Skylar yang digunakan dan kita lihat jarak dekat terjadi, dan Mal berhasil menjatuhkan satu pemain lagi, langsung dieliminate begitu saja. 8 poin kill oleh Morph. Ini akan membuat mereka menjadi tim kill leader saat ini. Ada Jack yang tersisa, biar Epsilon harus puas pada posisi ke-6 dengan jumlah poin kill yang juga tidak terlalu banyak. Kita lihat sini ada Morph yang sudah berhasil mendapatkan 10 poin kill dan akan segera masuk ke dalam circle berikutnya. Sudah ada First Rider Storm di sini yang sudah siap menyambut, dan sambil mereka coba masuk ke dalam circle berikutnya, tapi harus bertempur dari sisi kanan mereka dengan tim Morph tentunya. David coba memimpin teman-temannya kali ini. Uwai masih ada di belakang coba mengawasi pergerakan ketiga temannya, tapi sudah ada Onyx juga yang sudah menempati circle terakhir atau circle ke-8. Ada banjir granat yang dilemparkan oleh Susana dari arah pertahanan mereka, dibalas begitu saja, tembakan demi tembakan, dan sakitnya membuat mereka tertahan di balik zona. Betul, bahkan kalau kita perhatikan kali ini teman-teman dari Morph akan coba dihajar oleh First Rider Storm berada di area pinggiran zona, membuat mereka tidak memiliki opsi selain bergerak lurus dan harus menghadapi First Rider Storm secara instan. Tapi hal tersebut membuat mereka juga harus posisi keempat. Masih ada Demar Forger kali ini yang coba untuk melakukan penculikan terhadap para player Onyx, namun tidak terlalu berdampak. Dan ada First Rider Storm juga mungkin bakal dibegal, tapi masih belum mengenai sasaran. Ini kalau Banana Forger bisa dapetin 1
1 ke First Rider Storm. Ini bakal mengubah mungkin kemungkinan dari Onyx itu bisa memberikan perlawanan bakal besar, tapi tidak ada Glual. Serba salah posisinya. Bakal kelihatan sama seorang Puya. Gak bisa bersembunyi. Keluarga Cemara pun harus puas di posisi ketiga. 4 lawan 4. Clash Squad akan terjadi di antara kedua tim. Onyx dan juga First Rider Storm. Dua tim di hari pertama dengan penampilan paling buruk. Kali ini akan bertemu di area late game di hari yang kedua di map terakhir di hari ini. Bahkan kalau kita perhatikan UI sudah cukup low. Bakal coba tiarap terlebih dahulu. Masih ada seorang David yang siap untuk menuruni bukit dengan 1 jump shot coba dilakukan. Namun masih belum maksimal dari tembakannya. Berfokus lagi untuk menuruni bukit. Agno datang dari sisi kanan dapetin 1 seorang David. Bahkan kalau kita lihat target selanjutnya adalah seorang Cooper kali ini yang berada di sisi atas. Puya memang terjatuh di masih punya 3 kota kali ini. Masih bisa dapetin 1 lagi. Menyisakan 1 orang saja. UI tidak bisa bertahan. Onyx Olympus berhasil mendapatkan Puya. Akhirnya buyah lagi untuk Onyx. Sudah sempat buyah belum ya? Belum ya? Belum. Buyah untuk Onyx dan First Rider Storm juga dapatin objektif yang luar biasa, killnya banyak, placementnya bagus. Kedua tim yang berhasil meraih peringkat 1 dan peringkat 2 di match yang kelima ini berhasil mendongkrak poin mereka. Ini akan berbalik nih, ini akan berbalik banget. Kondisi klasmen saat ini pasti akan sangat jauh berubah, terutama untuk Storm, Onyx dan juga Morp yang paling tinggi sih. Harusnya ya Morp yang paling banyak hari ini. Yes, itu dia luar biasa sekali. Onyx Olympus akhirnya membuka